Selamat datang di Benteng Stoik, tempat di mana kita menggali kekuatan dari dalam. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa terjebak dalam penilaian orang lain, dalam kecemasan tentang apa yang mereka pikirkan, atau bahkan dalam keraguan tentang diri kita sendiri. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa kekuatan terbesar yang bisa Anda miliki adalah kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain? Dalam video kali ini, kita akan membahas cara agar Anda bisa mengatasi perasaan diperlecehkan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tidak bisa diremehkan hanya dengan kekuatan yang datang dari dalam diri Anda. Mungkin Anda pernah merasa bahwa usaha atau pencapaian Anda tak dihargai, atau mungkin orang-orang di sekitar Anda tidak memperlihatkan rasa hormat yang seharusnya Anda terima. Ini adalah hal yang umum, dan meskipun sulit, kita bisa menggunakan situasi ini untuk tumbuh. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi untuk menggali kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih dalam, yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita akan membahas cara-cara yang bisa Anda terapkan agar orang-orang yang meremehkan Anda akhirnya melihat Anda dengan rasa hormat dan pengakuan yang pantas Anda dapatkan. Sebelum kita mulai, jika Anda tertarik dengan cara-cara untuk menjadi lebih kuat dan tangguh melalui filosofi Stoikisme, pastikan untuk mendukung Benteng Stoik dengan menekan tombol subscribe. Kami selalu menyajikan konten yang dirancang untuk membantu Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus membawa lebih banyak wawasan Stoikisme yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia dan diri Anda sendiri. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk taklukkan dunia dengan kekuatan yang datang dari dalam diri Anda. Bab 1. Apa yang membuat mereka meremehkan Anda? Meremehkan seseorang bukanlah hal yang baru dalam kehidupan kita. Banyak kali kita merasa dianggap sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita, entah karena status sosial, latar belakang, atau bahkan cara kita berpikir yang berbeda. Namun, dalam pandangan Stoikisme, perasaan itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda. Orang yang meremehkan kita seringkali melakukannya bukan karena kekurangan kita, tetapi karena ketidakamanan mereka sendiri. Mereka merasa terancam oleh potensi yang kita miliki, atau mereka ingin mempertahankan posisi mereka dengan merendahkan orang lain. Pernahkah Anda merasa diremehkan hanya karena memilih jalan yang tidak populer atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain? Dalam banyak kasus, ini terjadi karena orang lain takut akan perubahan. Mereka lebih suka mempertahankan status quo yang sudah mereka kenal daripada membuka diri pada hal-hal baru yang mungkin datang dari kita. Dalam hal ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan pandangan orang lain mempengaruhi tindakan kita. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang terjadi pada dirimu yang ada di luar kendalimu." Ini mengingatkan kita bahwa bagaimana orang melihat kita tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Meremehkan bukan hanya soal kata-kata atau perlakuan fisik, tetapi juga bisa datang dalam bentuk pengabaian atau penilaian yang tidak adil. Misalnya, ketika seseorang berusaha mengecilkan pencapaian kita atau meragukan kemampuan kita tanpa dasar yang jelas. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat semua ini sebagai sesuatu yang berada di luar kendali kita. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk merendahkan kita, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berdiri teguh.
Menurut Marcus Aurelius, orang yang mengkritikmu sebenarnya hanya menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang nilai sejati. Dengan memahami bahwa peremehan orang lain bukanlah cerminan dari siapa kita sebenarnya, kita bisa mulai membangun ketangguhan. Alih-alih merespons dengan kemarahan atau rasa sakit, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan kita. Mengingatkan diri kita bahwa orang yang meremehkan kita adalah mereka yang terbebani dengan ketidakpastian mereka sendiri, memberi kita kekuatan untuk tidak terjebak dalam perasaan yang tidak produktif. Inilah langkah pertama dalam melepaskan diri dari belenggu penilaian orang lain. Bab 2. Kekuatan yang terpendam dalam keheningan Anda. Keheningan sering kali dianggap sebagai kelemahan, padahal sesungguhnya keheningan adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling besar. Bayangkan Anda berada di tengah situasi yang penuh dengan gangguan dan kritikan, namun Anda tetap memilih untuk diam. Diam bukan berarti ketidakpedulian, tetapi pilihan untuk tidak terjebak dalam perdebatan atau pertengkaran yang tidak membawa manfaat. Keheningan adalah sebuah seni yang diajarkan dalam stoikisme, di mana kita belajar untuk tidak terbawa oleh emosi atau opini orang lain. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa bahwa mereka harus selalu berbicara, membela diri, atau menjelaskan diri mereka. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa ada kekuatan besar dalam ketenangan. Keheningan memberi kita ruang untuk berpikir dengan jernih, untuk merenung, dan untuk bertindak dengan pertimbangan yang lebih matang. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, tidak perlu menanggapi setiap kritik, karena diam itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh. Ketika kita memilih untuk diam, kita memberikan pesan yang kuat kepada orang lain bahwa kita tidak akan tergoyahkan oleh kata-kata mereka. Diam memberi kita kebebasan untuk tidak terikat pada opini yang datang dari luar. Ketika seseorang berusaha meremehkan kita, diam adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas perasaan atau reaksi kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kebijaksanaan datang bukan dari berbicara, tetapi dari mendengarkan dan memahami. Keheningan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan tidak membuang waktu dan energi untuk membalas pernyataan atau kritik yang tidak produktif, kita bisa fokus pada pengembangan diri. Ini adalah prinsip dasar stoikisme, mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan mengarahkan energi kita hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam ketenangan itulah kita menemukan kekuatan sejati, dan orang yang dahulu meremehkan kita akhirnya akan terkejut dengan keteguhan dan ketenangan yang kita tunjukkan. Bab 3. Mengubah perspektif Anda dari bergantung pada orang lain ke mandiri secara emosional. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi dalam hidup adalah bergantung pada pendapat orang lain untuk menilai diri kita. Kita sering merasa perlu mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari orang lain untuk merasa dihargai. Namun, filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan ini dan menemukan kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang lain. Ketika kita mulai membebaskan diri dari kebutuhan untuk disetujui, kita mengambil kendali penuh atas bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk tidak lagi terpengaruh oleh penilaian orang lain.
Ketika kita mulai mengandalkan diri sendiri dan kemampuan kita untuk membuat keputusan, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada opini eksternal, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Dalam hal ini, stoikisme mengajarkan kita untuk terus mengingatkan diri bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pujian atau kritik orang lain, tetapi oleh tindakan dan prinsip yang kita pegang. Penting untuk diingat bahwa perubahan perspektif ini bukanlah hal yang mudah. Untuk berhenti bergantung pada orang lain, kita harus belajar untuk mengenali ketakutan dan keraguan yang ada dalam diri kita. Ketika kita merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan, kita harus mengingat bahwa itu adalah reaksi kita yang dapat dikendalikan. Epictetus berkata, tidak ada yang bisa menghalangi kita kecuali pikiran kita sendiri. Dengan kata lain, perasaan tertekan atau diperlecehkan adalah hasil dari bagaimana kita memandang dunia, bukan karena dunia itu sendiri. Dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri dan berhenti bergantung pada orang lain untuk validasi, kita memberi ruang bagi kedamaian batin. Mereka yang sebelumnya meremehkan kita akan mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Bukan karena kita berubah, tetapi karena kita berhenti mencari pengakuan dari mereka. Ini adalah kemenangan terbesar ketika Anda tidak lagi memerlukan persetujuan orang lain untuk merasa lengkap dan berharga. Bab 4. Menghadapi ketidakadilan dengan kebijaksanaan stoik. Dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada ketidakadilan, baik itu dari orang lain yang meremehkan kita, sistem yang tidak adil, atau perasaan diperlakukan tidak setara. Ketidakadilan bisa membuat kita merasa marah, frustasi, atau bahkan terpuruk. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketidakadilan dengan cara yang berbeda, dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kendali diri. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau kebencian, kita diajarkan untuk melihat ketidakadilan sebagai kesempatan untuk berlatih kebijaksanaan dan kedamaian batin. Seneca berkata, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang tidak terpengaruh oleh ketidakadilan. Ini berarti bahwa reaksi kita terhadap ketidakadilan jauh lebih penting daripada ketidakadilan itu sendiri. Ketika seseorang merendahkan kita atau berlaku tidak adil, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan itu merusak ketenangan kita. Kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Respon yang tenang dan bijaksana akan selalu lebih kuat daripada balasan yang penuh emosi. Dalam menghadapi ketidakadilan, stoikisme juga mengajarkan kita untuk berpikir rasional dan objektif. Alih-alih terjebak dalam perasaan terluka atau terhina, kita bisa berusaha memahami perspektif orang yang mungkin telah menyakiti kita. Terkadang mereka bertindak dari ketidakamanan atau ketakutan mereka sendiri. Dengan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kita bisa membebaskan diri dari perasaan terhina dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan berarti kita menerima perlakuan buruk, tetapi kita memilih untuk tidak memberi kekuatan pada ketidakadilan itu. Saat kita mulai melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang tidak dapat merusak kedamaian batin kita, orang-orang yang dulu meremehkan kita akan mulai menyadari kekuatan kita. Mereka akan melihat bahwa kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia luar, dan itu akan membuat mereka menghargai kita dengan cara yang lebih mendalam. Ketidakadilan tidak akan pernah menghancurkan ketenangan kita jika kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip stoik yang mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan diri, bahkan ketika dunia tampak tidak adil.
Bab 5. Membangun ketangguhan. Mereka akan menghargai Anda tanpa perlu Anda minta. Ketangguhan sejati tidak datang dari kemampuan kita untuk menghindari kesulitan, melainkan dari bagaimana kita merespons tantangan yang datang dalam hidup. Dalam filosofi Stoikisme, ketangguhan dipandang sebagai salah satu kebajikan utama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ketangguhan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan emosional. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh, tidak terpengaruh oleh peristiwa atau pendapat orang lain, dan terus maju meski dunia tampak berusaha menekan kita. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang pernah meremehkan Anda akan mulai melihat perubahan dalam diri Anda. Mereka akan menyadari bahwa Anda bukanlah orang yang mudah digoyahkan. Ketangguhan bukan berarti Anda tidak merasakan kesulitan atau kesedihan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Namun, ketangguhan stoik adalah tentang bagaimana Anda menghadapi kesulitan tersebut tanpa kehilangan arah, tanpa mengorbankan prinsip dan nilai-nilai Anda. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang tidak menghancurkan saya justru memperkuat saya. Dalam konteks ini, setiap tantangan yang Anda hadapi akan membentuk karakter Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi ujian kehidupan berikutnya. Membangun ketangguhan berarti memilih untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi untuk tetap berpegang pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari proses hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini tanpa penolakan, dan lebih penting lagi, untuk tidak membiarkan perasaan negatif kita mengendalikan cara kita bertindak. Dengan begitu, kita bukan hanya lebih kuat, tetapi kita juga belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketangguhan adalah kemampuan untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan bukan sebagai beban yang harus kita hindari. Ketika Anda mulai mengembangkan ketangguhan ini, Anda akan melihat perubahan signifikan dalam cara orang memperlakukan Anda. Mereka yang dulu meremehkan Anda atau bahkan mencoba mengecilkan usaha Anda akan mulai menghargai Anda tanpa Anda harus memintanya. Orang-orang akan melihat ketenangan Anda, keberanian Anda dalam menghadapi tantangan, dan kemampuan Anda untuk tetap teguh meski dunia tampak menantang. Dan ini adalah momen di mana mereka yang dulu meremehkan Anda akan sadar bahwa Anda tidak bisa dianggap remeh. Ketangguhan Anda akan menjadi cermin yang memperlihatkan kepada mereka siapa sebenarnya Anda. Seseorang yang tidak mudah dihancurkan dan yang layak dihargai tanpa perlu membuktikan apapun. Ketika kita berhenti mencari persetujuan dari orang lain dan mulai mengandalkan kekuatan dalam diri sendiri, kita tidak hanya membebaskan diri dari penilaian mereka, tetapi juga membuka jalan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dan ketika kita memilih untuk tidak terpengaruh oleh kritik atau penghinaan, kita menjadi tak tergoyahkan. Mereka yang pernah meremehkan kita akan mulai menyadari bahwa kita bukanlah orang yang mudah dipengaruhi, dan itu adalah kemenangan sejati, bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi untuk tetap teguh pada prinsip kita, tanpa perlu meminta pengakuan dari orang lain. Teruslah tumbuh dan bangun ketangguhan dalam setiap aspek hidup Anda. Ingatlah bahwa orang yang meremehkan Anda hanya memberi Anda kesempatan untuk membuktikan kepada diri Anda sendiri betapa kuatnya Anda sebenarnya. Ketika Anda menghadapi dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan, Anda akan melihat bahwa mereka yang dulu meremehkan Anda justru akan mulai menghormati Anda.
Teruslah berjalan di jalan stoikisme dan Anda akan menemukan bahwa dunia tidak akan pernah bisa menghancurkan ketenangan dan kekuatan yang telah Anda bangun di dalam diri Anda. Jangan lupa untuk mendukung Benteng Stoik dengan like and subscribe, karena perjalanan ini baru saja dimulai dan kami siap mendampingi Anda dalam setiap langkah.